Nah, begitu pula dengan kita. Sama ini pun wis termasuk orang-orang yang ahli ibadah, maka mestinya kita ini termasuk golongan wong sing murah hati benih. Api-apine ning wong liya. Jangan jadikan zaman itu kemudian orang sholat tapi akhirnya tetap elek ning wong liya. Yo, akhirnya gak aku kabeh. Nah, jauh daripada Rasulullah. Ya Ali wa Ali. Ra'aitu ningali sapa ingsun maktuban ing den kang ing wong kang den tulis. Ala babil jannati ing atase lawane swarga. Anta utawi sira iku muharramatun den haramaken. Ala kulli bakhilin ing atase saben-saben wong kang medhit. Anti jannah ya, kejannah. Anti utawi sira swarga iku muharramatun den haramaken ala kulli bakhilin ing atase saben-saben wong kang medhit. Wa akin lan kang wani maring wong tuwa wan namamin lan tukang adu. Rasulullah menyampaikan bahwa di pintu surga itu ditulis bahwa anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namamin. Surga itu pintunya tertulis surga kamu diharamkan bagi orang yang bakhil, medit. Wong medit itu haram mlebu swarga. Berarti wong medit itu wajib mlebu neraka. Nomor loro, wong sing diharamno mlebu swarga yaiku wong kang wani karo wong tuwa. Wani karo wong tua itu ya, Al-Quran saja disampaikan wala taqul lahum uffin. Mek bentak tok aja ndak boleh, apalagi sampai melawan. Dan zaman saiki wakeh modele wong wani be wong tua. Wong tua ini sepai, wong tua ini ditekek. Dipenjara ya, wong tua ini dipenjara. Padahal orang tua sudah banyak memberikan kasih sayang kepada anaknya. Kemudian wong tua ini dipenjara. Sehingga yang ketiga, Rasulullah menyampaikan bahwa surga itu haram juga bagi orang yang namimah, wong sing adu-adui apa ya? Kok kene diomongno ngene, kok kene diomongno napa? Tambah-tambahi omongan. Lah niku jenenge adu supaya sing kene tukaran biasane. Nah, ngene. Mestine sebaliknya, orang yang mau mendamaikan dua orang yang sedang berseteru, maka dia akan dijamin surga. Ana wong tukaran didamekno supaya gak tukaran, ini jaminan surga. Tapi kadang-kadang enggak, aku bolok kok. Mestine entekno ae. Entekno ae, atasi ae. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Nek di surga iku ditulis anti muharramatun ala kulli bakhilin. Surga kon diharamno dileboni wong sing medhit. Maka surga itu khusus bagi orang-orang yang loman, sing sakok, sing peduli kepada orang lain, tahu penderitaan orang lain. Duit ya gelem zakat. Nah, seperti itu. Itu isine swarga itu yang begitu. Ya Ali lama khalaqa semangsane nyiptakaken sapa Allah Gusti Allah al jannata ing swarga. Qalat moko matur sapa jannah. Ya Rabbi do pangeran kula, lam khalaqtani. Lima khalaqtani. Kenging napa jenengan dadosaken kula? Qala mongko dawuh sapa Allah. Likulli sakhiyyin swarga tak ciptano likulli sakhiyyin kanggo keduwe saben-saben wong kang loman. Wa taqiyin lan wong kang takwa. Qolat mongko matur sapa swarga, raditu ridho kula. Wa qolat lan matur apa neraka annaru neraka. Ya Rabbi do pangeran kula, lima khalaqtani, kenging napa jenengan dadosaken kula? Qala dawuh sapa Allah taala likulli bakhirin kedue saben-saben wong kang medhit wa mutakabbirin lan wong kang sombong.
Qalat matur sapa neraka ana lahuma ana utawi kula iku lahuma kedue wong loro likulli bakhilin wa mutakabbirin. Swarga itu tempatnya yang baik. Maka siapa yang masuk di dalam surganya Allah, mereka orang-orang yang baik. Bagi mereka orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan rupanya swarga, itu ya mereka yang harus melakukan hal yang baik. Sehingga Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Siapapun orangnya yang ingin bertemu dengan Allah, ketemu dengan Allah itu kan berarti di satu tempat yang Allah Ta'ala suka. Kayak umpamanya sampean janjian karo sapa kan mesti ya janjian ning panggonan sing menyenangkan. Gak mungkin sing menyusahkan. Allah Ta'ala itu kalau janjian mbek menungso sing disenengi Allah, yaitu di tempat yang indah. Tempat yang indah itu di mana? Surganya Allah. Lah sing dijanjeni mbek Allah Ta'ala ini orang-orang yang diharapkan oleh Allah. Lah wong-wong sing dikarepno Allah itu siapa? Ya orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah sebab amal kebaikan. Fal ya'mal amalan sholihan. Maka kalau kamu ingin ketemu dengan Allah di dalam surganya Allah, maka fal ya'mal amalan. Yang pertama, beramalah yang baik. Amal baik itu ya termasuk syahok tadi. Termasuk ketika sampean gak medit. Ya amal baik itu banyak sebenarnya. Ketika sampean berbicara yang baik, berbicara yang sopan, berperilaku yang baik, berperilaku yang sopan, perhatian kepada orang lain, tidak menyepelekan orang lain, tidak takabur, tidak sombong, tidak ria, itu adalah perilaku-perilaku baik. Sehingga kemarin saya sampaikan al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah itu orang yang punya hati selamat. Hati selamat itu sebab apa? Sebab amal soleh. Gak ono wong duweni hati selamat amale tidak mungkin. Sehingga ketika sampean ingin mendapatkan reaksi hati yang soleh, berarti amale kudu api. Gak mungkin wong itu amale elek tapi atine api, gak mungkin. Jadi nek wong iku perilakune api, insyaallah atine mesti api. Api sing temenanan lho ya. Bukan api kamuflase, bukan api etok-etok. Api etok-etok itu kayak wong nipu, copet, pakaiane apik, wong sopan, gak roh dompete kancane diudut. Karo handphone kancane diudut. Ya itu namanya kamuflase. Wong sing apik tenan. Orang itu kalau perilakunya bagus, hatinya bagus. Orang kalau hatinya bagus, perilakunya mesti bagus. Lek cari dawe kanjeng Nabi kan begitu ya. Di tubuh seorang itu ada gumpalan mudghatan. Mudghah itu gumpalan darah, daging, darah. Sing idza soluhat jasadu kullu, idza fasadat jasadu kullu. Hati itu jantung hati yang kemudian bagus, maka baguslah semua jasadnya dan perilakunya. Nek atine elek, ya mesti perilakunya elek. Lah amalan sholihat itu terbagus terbentuk dalam situasi yang kolbun salim, atine selamat teko riya, selamat teko takabur, selamat teko sombong, selamat teko medit, selamat. Itu kan jadinya. Makanya Rasulullah mengatakan itu bisa kawatin nafsi. Awake itu loman. Nah perilaku yang baik, ketika kamu ingin ketemu sama Allah, ingin jadi orang yang beruntung di akhirat, maka jadilah kamu orang-orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Nah kira-kira wong loman itu elek apa api? Berarti wong loman dia dijamin dirinya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada syarat yang lain, ya ibadahnya tetap dilakoni, maksiat
didono. Nah, termasuk melakukan amalan solihan itu yang menjauhi sesuatu yang haram itu tadi. Wis cukup aku sebagai ngrasa apik sebab aku loman, tapi sampean maksiat tetep jalan yo gak iso. Itu namanya belum amalan soleh, kesempurnaan amalan soleh. Lek ada seorang wali itu, kata bahasa Mas Ali itu, seorang wali itu yang kedua. Jadi yang pertama orang yang beribadah, yang kedua adalah orang yang menjauhkan maksiat. Seorang wali itu tidak seperti Nabi. Kalau Nabi itu dijamin oleh Allah Ta'ala jauh dari kesalahan atau maksiat. Nek selain Nabi, wali masih memungkinkan untuk maksiat. Tapi ketika dia maksiat, begitu saat itu juga dia langsung tobat. Langsung tobat, langsung janji gak mengulangi lagi, gak mengulangi maksiatnya lagi. Ya menungso kan gak salah kan, gak salah, tidak mungkin melakukan kesalahan. Tapi nek menungso biasa, termasuk alirannya Allah, mereka masih memungkinkan untuk melakukan kesalahan, tapi segera bertobat kepada Allah. Gak koyo aku bisa main kan nek mari salah kan jangan gampang. Mending lakoni salah maneh. Saiki maksiat mending maksiat maneh, gak ngerasa salah. Nah, kalau wali Allah, orang yang senantiasa diberikan rahmatnya Allah itu, mereka langsung segera bertaubat. Lereng gak sida nglakoni salah, gak bisa nglakoni maksiat. Sehingga ketika kamu ingin ketemu dengan Allah, fal ya'mal amalan sholih. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah menyembah selain Allah. Jangan pernah menganggap selain Allah itu penting. Jangan pernah menganggap selain Allah itu memberikan kemanfaatan kepada kita. Tidak ada sesuatu yang mampu memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Khairihi wa syarrihi Allah. Semuanya Allah. Sing ngekei apik ku bisa men yo benturkan kita kepada sesuatu yang buruk juga Allah. Jadi kabeh Gusti Allah. Nah, Allah Ta'ala itu seneng perkara sing apik. Gak seneng perkara sing elek. Sampeyan pengen jadi orang yang cuma saya sampaikan antakuna muhibban lah mahbuban. Antakuna Allah aradallahu antakuna mahbuban la muhibban. Tidak hanya menjadi orang yang mencintai, tapi juga menjadi orang yang dicintai. Dadi wong sing mencintai Allah juga dicintai oleh Allah. Tidak hanya menjadi orang yang mencintai Allah saja, tapi ditinggal oleh Gusti Allah. Dadi wong sing amalan sholihan supaya sampean berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ali, wahai Ali. Kemudian surga itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan surga? Ya Allah, 5 kolak tadi. Kenging panjenengan, kenapa panjenengan kok menciptakan saya? Kata Allah Ta'ala, kamu aku ciptakan untuk orang-orang yang punya hati loman dan takwa. Loman, takwa. Takwa tok gak loman gak iso. Loman tok gak takwa ya gak iso. Jadi ya takwa ya loman. Kemudian neraka juga begitu. Ridhoka, roditu kata surga. Kemudian neraka bertanya kepada Allah, lah kemudian kalau surga itu kau ciptakan untuk orang-orang yang sakho wa takwa, kemudian apa manfaatnya aku kau ciptakan? Kata neraka. Allah Ta'ala menjawab, likulli bakhilin wa mutakabbirin ana lahuma, kata neraka. Neraka kamu itu aku ciptakan untuk orang-orang yang bakhil, medit, dan aku ciptakan untuk orang-orang yang sombong. Jadi neraka nggih pun kula tak bukai lawang kula kanggo wong loro. Kanggo wong bakhil, kanggo wong sing sombong. Maka ketika orang itu bakhil sombong, pintu surga terbuka untuknya.
Lah pintu neraka tertutup untuk siapa? Untuk orang yang takwa dan orang yang baik, orang yang suka memberi kepada orang lain. Pintu surga dibuka, penuh, open house, cara bahasa sama ini, open house. Swarga itu nek ketok wong bidadarinya Allah itu, bidadari itu, ketika ada orang yang soleh meninggal, bidadari itu netek di pinggir pagar swarga. Jaluk nang Allah Ta'ala, ya Allah, kula sama rabe nambik rajul, kula sama rabe nambik rajul. Jadi sampean-sampean iki nek sampean niku termasuk golongane wong takwa, termasuk amin, termasuk golongane wong sing sakok, termasuk golongane wong sing loman. Sampean katene mati iki bidadari wis ngenteni ya. Kula sama rabe kali tiyang niku kula sama rabe. Gak usah golek sampean, teko dhewe itu tadi. Makanya sampean gak usah kuwatir bojo sampean elek, tenang ae. Mending di swarga oleh bojo wayu, ngono. Terus swarga, dene bojo sampean di swarga tambah ayu, ngono. Capek jadi omong nang bojo sampean, ndak cemburu. Jadi, widadari Allah itu rebutan, nek pengin dinikah karo wong sing saleh. Ketika mau mati, wong saleh iki ditudingi wis. Tapi ya tergantung nanti surganya Allah Ta'ala seperti apa. Nah, sehingga neraka itu untuk siapa? Neraka itu bagi mereka orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang mutakabir. Sehingga orang yang sombong itu tempatnya. Karena apa? Sombong itu hanya milik Allah. Menungso itu tidak boleh sombong. Zat yang berhak untuk sombong itu cuma Allah. Karena Allah Ta'ala tidak punya kekurangan. Menungso itu akeh kekurangannya. Larat, elek, loroan, gak kuat. Oh nih, lingkungan, ya sampai kekurangannya menungso. Ya ditinggal di muring-muring. Itu kekurangannya manusia. Sehingga karena manusia itu penuh dengan kekurangan, al insanu makhluqun wa nisyan, maka manusia itu tidak berhak untuk sombong. Sing berhak untuk sombong itu Allah yang ghaniyun, yang rohimun, yang wadudun, yang hamidun, yang maha segalanya. Mutakabirun, itu cuma Allah. Sehingga nek menungso kok kane sombong, apa nak sampeyan sampean katinya ini Allah. Sapiro kekuatannya sampeyan ini Gusti Allah. Ndak ada sak pucuke kuku ireng. Ya, maka yang punya sombong itu cuma Allah Ta'ala. Yang berhak untuk melakukan segala sesuatu itu cuma Allah. Menungsone kali ngenteni in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Menungsone kali ngenteni sapa wonge sing gelem melok Kanjeng Nabi, maka mereka akan menjadi umatnya Rasulullah dan menjadi orang yang selamat di dunia sampai akhirat. Ya aliyu man khalafa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Oke. Nanti kalau hari kiamat apakah kita akan bertemu dengan istri atau suami kita bagi perempuan? Oh iya, pasti ketemu. Kalau sama-sama penghuni surga. Jadi pada soleh. Yang laki-laki, makanya kemarin disampaikan di sini bahwa seseorang yang punya kemuliaan, seorang mukmin yang punya kemuliaan adalah mereka yang mempunyai istri atau suami yang saling klop, sama-sama mencintai. Sing lanang api, sing wedok api. Maka dia akan bertemu di satu tempat. Nah, kalau mereka ketemu di satu tempat pasti akan ketemu. Tapi nek gak imbang, sing wedok wapi, sing lanang gak tau sembayang. Mene sing wedok nang swarga, sing lanang neraka ketemu di kapan? Ya empuh, ngenteni sing di neraka ketemu di swarga. Maka kalau kedua-duanya jadi orang baik, terus nek umpamane sing lanang elek kepengin ketemu bojone apa? Ya golek bojo sing elek pisan. Kok ketemu di neraka, sampean ketemu di neraka wis gak bingung ketemu golek bojo sana di neraka. Bingung mbek lorone dhewe. Dewe-dewe. Kok sampean lara untu lho, ayu-ayune bojo sampean kan lara untu ngene wis gak ngreken bojo ayu. Wis untu luar. Ya kalau disiksa kan ngono. Di neraka wong sing luar sing Gusti Allah, wis gak ngreken kancane. Mas yo ketemu mbek Madonna ngendi mondrok padha-padha muda, ya wis gak ngreken niku wis gak ngreken. Sebab wis kadung ngrasa lara. Lah nanti di surga sama juga akan begitu. Ketika di surga sama ketemu bojo sampean menjadi cantiknya yang luar biasa. Masa ketemu dari sing wayu-wayu gak ngreken, bojo sampean paling
ayu. Masya di dunia gak ayu, meneh nek swarga dadi paling ayu. Oh ya betul, rugi lah nek swarga pancet ngono nek dunia ae bojone elek, nek swarga bojone pancet wah rugi lah ngono. Enggak, karena di surga itu nikmatnya nikmat melebihi kenikmatan dunia. Jadi di neraka di swarga itu meneh umpamane sama di dunia itu sama gak patek ganteng, meneh di swarga sama dadi cok khawatir. Sama di dunia ireng di swarga putih. Ya ngono. Sama di dunia kuru meneh di swarga suspek ya awake sampean. Keren. Jadi di swarga itu tadi Rasulullah pernah bertemu dengan seorang wanita tua. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, apakah saya ini masuk surga? Jadi Rasulullah, di surga tidak ada orang seperti sampean. Wong itu tua soalnya, tua elek keriput, nangis pun. Iya semuanya muda-muda. Akhirnya orang nangis. Begitu orang itu nangis, kata Rasulullah, Bu, tenang mawon. Di swarga niku maksud kula, gak ana wong sing umur kaya sampean 80 niki gak ana. Swarga umur 80 lah rusuk-rusuki swarga. Nurut-nuruti pandangan. Sama-sama kata Allah 80 sanggul nuruti pandangan ya. Swarga iku nggone nikmat, swarga iku nggone apik. Dadi sama sing umur 80 sanggul iki meni nang swarga dadi umur 23. Lho ngono iku dadi pandangane swarga itu nikmat. Ngono swarga dijane wong 90, wong 1. Salah. Yo wegah mlebu swarga. Mending lah iya lah ya apa kersane swarga ngene nikmat dijane wong umur 100. Lah yang ngerusuhi pandangan. Ngerusuhi. Lah meneh di swarga itu ngerusuhi kabeh. Akhirnya perempuan itu tertawa, seneng. Soalnya di swarga itu isinya gak wong tua tapi dadi nol. Lah sama aja ngono, ben dadi nol. Wis cara sama ketemu bojo sama cek kemeremes kayak ayam geprek ngeprek. Kemeremes, masuk pedes-pedes kayak kuwi muntah ya. Nah itu sini surga, karena surga itu nikmat. Surga itu tempat kenikmatan. Maka di surga itu tidak ada yang buruk, semuanya baik, semuanya bagus, semuanya nikmat, dan tidak ada orang yang tidak mau masuk dalam surga karena kenikmatan Allah. Jadi ketemu pokok podo soleh. Makanya orang laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sama nek kepingin sama ben ketemu mek bojo sampean ning swarga, maka bimbinglah istrimu menjadi istri yang solihah. Aja dijarno. Wis suruh samudek, aku sing penting aku ibadah, bakal sembahyang bareng harus. Yo gak ketemu sampean nang swarga. Meneh bojo sampean mlebu neraka. Iya, enak gak ketemu. Dijono. Lah iya nek terus sampean meneh mlebu swarga tenan lek gak. Wis gak ketemu bojone mlebu neraka. Maka jadilah laki-laki yang bertanggung jawab kepada suami istri. Istri itu kudu apa ya dibimbing, dikongkon ibadah dijarno. Ketika sama membiarkan istri sama melakukan sebuah maksiat, maka jangan berharap sama akan bertemu di surganya Allah. Ini sampean dadi wong soleh, sama mlebu swarga, bojone sampean kecantol di neraka. Begitu pula jangan sampai kemudian sampean diprotes oleh bojone sampean. Gusti, niku enak men bojo kula mlebu swarga, kula kok di neraka. Sedangkan dulu di dunia, saya sebagai seorang istri tidak pernah dikongkon sembahyang. Tidak pernah dikongkon nutup aurat, tidak pernah dikongkon melakukan hal yang baik. Kalau dijarno, pokoknya dibelanjani dok, bah, dikeloni. Tapi kalau betul dikongkon ibadah. Lah kalau betul ngerti ibadahnya. Nek betul bujuk kula sama doakan. Nah, kasih dong lebih swarga, malih doprok ning jero neraka. Karena ane jalu kau punalan nisa. Jadi wong lanang itu tanggung jawab atas ibadahnya seorang perempuan, istri, jangan dibiarkan. Kadang ono, lek perlu senenono. Bojo nglakoni maksiat senenono, jangan dibiarkan. Lek sampean nyeneni wis gak kurang-kurang, kok bojo sampean pancet ae, wis urusane dia Allah Taala. Sing penting sampean wong lanang sudah maksimal lho ya, tapi ya aja terus sampean jarno tok. Maksimal itu ya bagaimana peran seorang suami. Pamane subuh gak kentangi siraman. Yo. Kamu nu sama sih gak tangi mah. Sama gak tangi betul sama gak tangi. Itu jenenge padha dene. Ya, padha dene ya. Kok ketemu nah, itu sebagai seorang suami. Sehat ngono. Sing uga sing wedok. Ya nanti sing swarga dhisik sing wedok. Sampeyan nututi swarga. Mosok nggih kula semen tega Gusti
bojo kula teng swarga kula boten ketemu. Teko panjenengan kali umat Kanjeng Nabi. Gak ketemu bojone. Ayo milih pundi sampeyan? Yes, saken kono iku bos aku. Ngono. Hah? Ngejar sholat terus disarankan mana terus akhirnya dengan cara marah-marah biar belum boleh, tidak apa-apa, asalkan jangan menganiaya. Arek cilik umur 10, umur 7 tahun diperintah belajar sholat, lek gak gelem oleh dijewek. Umur 10 diperintah sholat, gak gelem oleh digebuk, tapi dibagi bagian yang tidak berbahaya. Apalagi istri, kamu punya istri, khususnya sama gak gelem sembahyang, ya oleh digebuk, tapi bagian yang tidak berbahaya. Jangan sampai menganiaya. Oh, ya digepuk dasi yo, kayak lele lah, jangan. Jadi karena yo gak ngongkon kereng bojo ndak. Ya bagaimana mestinya seorang laki-laki kepada istri. Jadi tanggung jawabnya ibadah. Sama nek biar ketika nikah itu loh, kan sama ngekei mas kawin. Mas kawin ini apa? Rokok. Alat sholat. Itu tandanya bahwa sampean punya kewajiban untuk membimbing sholat. Sama ngekei Quran. Itu tanggung jawab sampean untuk membimbing ngaji. Ngajar Quran. Ojo ngekei tok sampean malah gak sembahyang. Muka itu awalnya gak sembahyang itu dosa. Ya itu namanya syarat itu seperti itu. Ya, sehingga seorang suami berhak untuk membimbing istrinya menjadi istri yang solih. Jangan dibiarkan istri-istri kita itu menjadi. Nah kalau kita kan jamak, jadi istrinya ya juga harus jamak dong. Kalau istri kan satu, kalau kita kan banyak. Kalau istri kita, nah istri satu dia mau ngakeh lah. Kalau istri-istri kita sama nih so loro, Pak Budi so telu, aku siji ae. Iya. Aku kan muni loro kok gak wani. Loh kan semakin banyak sesuatu yang kita miliki, semakin banyak pula pertanggungjawaban kita. Sama duwe motor akeh, otomatis pajaknya tambah akeh, ngrumate tambah entek akeh. Sampeyan duwe bojo siji sedina 10.000, lek duwe bojo loro sedina 20.000. Pajeke tambah akeh. Makane siji cukup. Siji nang kene, siji nang kono, siji nang jadi dalam. Istri masih menyusui itu boleh disuruh sholat. Oh, iya. Seorang perempuan tidak wajib sholat ketika dalam keadaan nifas dan haid. Haid dia tidak wajib sholat. Nifas itu setelah melahirkan sampai maksimal 60 hari. 60 hari, 2 bulan. Itu paling lama. Umumnya orang nifas itu 40 hari. Setelah 40 hari dia suci dari nifasnya, wis gak metu gede. Bersih gak metu gede, mandi hadas, kemudian wajib sholat. Sedang orang menyusui itu umurnya 2 tahun. Sehingga nyusui itu tidak menyebabkan dia gugur ibadah, gugur kewajiban sholat. Orang menyusui juga wajib puasa. Orang menyusui tetap wajib sholat. Dia tidak wajib sholat kalau nifas. Nifas itu 40 hari setelah melahirkan. Paling lama 60 hari setelah melahirkan. 40 hari kok isih metu gede, berarti masih nifas. Kok sampai 60 hari isih metu gede, berarti itu nifas terakhir. 61 hari kok isih metu gede, berarti istihadah, itu darah penyakit. Kak, bawa ke rumah sakit. 60 hari masih keluar darah, maka dia setelah 60 hari dia tetap wajib sholat. Lah sik metu gede piye Gus carane? Ya kalau saya metu gede, ketika masuk waktu sholat segera dibersihkan, ditempel, wudhu, segera sholat. Tengah-tengah sholat kamu metu gede, no problem, tidak masalah. Karena apa? Karena itu darah istihadah. Gak iso dijaga.
Jadi paling lama orang nifas itu 60 hari. Bojone sampean sudah melahirkan berapa bulan? Hingga anakku seumur 5 bulan. Berarti sudah wajib sholat. Dan biasanya wong-wong itu alasannya gak sembahyang ya Allah. Karena nyusui diompoli anaknya. Aku sih najis terus sudah boleh anakku gak sholat. Siapa yang bilang gak sholat? Sama mari nyusoni, anak sama turu dekeken sama naduso ganti kelambi bisa sholat. Kan gitu. Tapi alasannya wong wedok biasa aku cuma najis kabeh. Najis kalau kelambi sampean gak ikut tok. Si akeh kelambi sampean ning lemari. Kurang tak tukono meneh. Ngono lho. Ayo. Ya. Jadi, nah, yang harus saya sampaikan, yang kemarin juga saya sampaikan bahwa orang itu wajib mandi wiladah dan wajib mandi nifas. Wiladah itu mandi karena melahirkan, nifas itu mandi karena keluar darah setelah melahirkan. Jadi mari melahirkan itu mandinya dua, mandi wiladah dan mandi nifas. Mandi nifas setelah 40 hari atau lebih 60 hari. Kalau mandi wiladah ya setelah melahirkan. Nifas itu paling sedikit satu kali keluar darah, jret, mari ngono wis gak metu maneh, bersih. Itu berarti sudah suci. Paling sedikit. Umumnya orang nifas itu 40 hari. Paling lama orang nifas itu 60 hari. Lepas 60 hari berarti sudah wajib sholat. Istri sama kok gak sholat, aku jadi nyusoni tidak mencegah orang sholat. Lah, yang tidak boleh itu sambil nyusoni bapaknya itu tidak boleh. Oke? Iya. Allah Ta'ala itu zat yang maha mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertobat. Sehingga ketika sampean tobat, saat itu juga dosa-dosa sampean, sebesar apapun dosa sampean, akan diampuni oleh Allah. Ketika sampean tobat, saat itu juga, gak ngenteni menit. Saiki sama tobat dengan Allah, saiki di ngapura be Allah Ta'ala. Berjanji itu tidak mengulangi lagi. Wis tobat nasuha. Nang Allah kula nyuwun sepura Gusti kula winginane khilaf. Gak arek gelem, coba winginane gak gelem tak kula boten. Oh ngono lho. Makane jenengan Gusti kula niki gara-gara arek gelem male kula wani. Soale gak gelem kula kalah. Seketika itu, ketika sama tobat, seketika itu pula dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan Allah Ta'ala itu kalau ngampuni dosa seseorang, gak nunggu tobat sih sebenarnya, gak nunggu wonge tobat. Pokoknya Allah Ta'ala pengen ngapura ya di ngapura. Tapi kalau kemudian Allah Ta'ala pengen ngapura tapi wonge gak gelem, ya berarti dosanya pancet tuh gak gelem. Ya, jadi taubat kita itu seberapa banyak dosa di dunia, lautan, sebanyak buih di lautan, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah lebih banyak daripada itu. Jadi pokoknya sama belum tobat, semua dosa-dosa sama dilangkapi. Saat itu juga. Tidak ngenteni kok, gak ngenteni syarat, gak ngenteni meneh. Langsung hilang kabeh. Lha iku enak ya sepuro nang Allah kayak begitu. Nah, wong nek njaluk sepuro nang menungso leren sing macam-macam. Tapi nek njaluk sepuro nang Allah, seketika itu juga langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang mau. Pokoknya sampean sik sregep ketemu Cairi, insyaallah aman. Aman dari perbuatan baik. Aman, tenang mawon. Pokoknya wong niku kumpul mbek wong saleh mesti selamat. Tapi sama nek kumpul mbek wong sing ahli maksiat ya mesti melok maksiat. Makanya kula kumpul sampean iki seneng. Sebab kula lek kumpul sampean aku melok saleh kaya sampean. Nek aku adoh kok sampean iku susah. Sebab apa? Ya sebab aku malah ngelakoni sing elek-elek sebab gak kumpul golongane wong saleh begitu. Nggih. Terlanjur bertato. Tobatnya gimana? Satu, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berusaha untuk dihilangkan.
Usaha, usaha itu kan ono sing hasil, ono sing enggak. Ya, kalau memungkinkan untuk tato itu dihilangkan, ya harus dihilangkan. Tapi kalau kemudian tato itu dihilangkan kok kemudian sampai akan menjadi tersiksa, ya gak usah dihilangno apa Allah Ta'ala faham dengan maksud kita. Pokok tato jadi tambahi. Ya saiki kalau misalnya yang usaha tatoe sak awak kebeng kan disusuli kok kabeh. Ya jadi manusia setrika lah. Nah apa katanya tambah gak iso ibadah. Akhirnya awake loro. Iya di slender. Kalau apa kan gak iso ibadah lah malah. Ya sudah, tobat saja kepada Allah Ta'ala. Kalau memang tidak mungkin untuk dihilangkan. Tapi kalau masih mungkin dihilangkan, berusaha untuk dihilangkan. Wong gelem nato ya berarti gelem hilang. Wani bayar tato berarti wani bayar ngilangno tato. Kalau memungkinkan, kalau enggak ya sudah biarin aja. Pokok jadi ditambahi. Pengus kadung, nasi sudah menjadi bubur dari orang sebenarnya ya gak iso, pakno bebek. Karena mukmin itu kata Rasulullah bainal hasanatain. Mukmin itu diantara dua kebaikan. Satu kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia dijadikan dua kebaikannya. Satu kebaikan karena ibadahnya diterima Allah Taala. Yang kedua kebaikannya ditunda oleh Allah. Jadi menungsa itu potensi untuk melakukan kebaikan. Sementara kemudian keburukan yang sudah kita lakukan, misalnya dosa yang pernah kita lakukan, itu sudah terjadi, berharaplah bahwa keburukan itu diampuni oleh Allah. Nah caranya dengan apa? Ya tobat. Cara utamanya ya tobat itu lah. Masalah yang lain itu kan tambahan, lah iso. Hal gak iso ya sudah, tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah tobat. Oke, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fa'na bi barakati wahdina husna bi hurmati wa amitna fi wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakati wahdina husna bi hurmati wa amitna fi wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakati wahdina husna wa amitna fi tariqati wa mu'afatin minal fitani. Al-Fatihah.